Ya, saya berharap, saya ini pernah ya ketemu Pak Lurah Kohot, saya pernah ke rumahnya juga pernah. Karena dalam rangka waktu itu untuk tabayun, untuk klarifikasi. Orangnya itu orangnya itu sebenarnya gentleman kok orangnya. Mungkin ketika kemarin menghilang itu dalam rangka untuk persiapan ketika Pak Lurah Arsin untuk diperiksa ya. Nah, saya berharap Pak Lurah Arsin menghadapi kasus ini buka seterang-terangnya. Ya jangan ada yang ditutup-tutupi. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya kira itu gitu loh. Jadi kita kedepankan azas praduga tidak bersalah dulu. Nah, saya yakin kepolisian sudah tahu caranya bagaimana ketika orang misalnya polisi sudah punya cukup kuat alat bukti, saksi-saksi pendukung, boleh orang itu tidak mengaku, ya silakan, itu hak orang tidak mengaku. Tapi saya percaya sama Pak Lurah Kohot ini akan membuka seterang-terangnya. Silakan aja dibuka, dan kepolisian silahkan untuk mengungkap kasus ini juga setransparan mungkin, seterang-terang mungkin. Agar apa? Agar kepercayaan kepada kepolisian ini akan tumbuh. Dan selama ini Polri sudah melakukan itu semua. Rofi'i kembali menerima cibiran dari netizen usai menjadi juru bicara Lurah Kohot. Ia mengatakan bahwa Lurah Kohot adalah gentleman. Ia mengaku beberapa kali bertemu dengannya. Ia meminta agar Lurah Kohot yang sekarang menjadi tersangka membuka kasus ini seterang-terangnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah terkait dengan pagar laut di wilayah Tangerang, Banten. Penetapan ini setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum melakukan gelar perkara. Keempat tersangka tersebut adalah Kepala Desa Kohot Arsin, Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, serta penerima kuasa berinisial SP dan CE. Para tersangka diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa giri, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen lainnya. Dokumen yang dibuat sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024 tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian ATR BPN sebagai persyaratan untuk penerbitan 260 SHM SHGB atas tanah di perairan laut Desa Kohot. Nah, yang pasti memang tidak sendirian, Pak Kades itu tidak sendirian, pasti banyak yang membantu. Dokumen 263 disusun oleh sendiri kan nggak mungkin, walaupun ada sekdes pun nggak mungkin bisa, nggak akan sanggup gitu, pasti ada pihak-pihak lain. Nah, itu yang menjadi ini trigger untuk sampaikan saja siapa orangnya, apakah inisial S itu yang mengajukan ke KKP yang ada di media-media itu, itu bertebaran lah ya nama itu, inisial itu, apakah yang mana, kita ya publik justru menunggu gitu ya, menunggu semuanya diungkap, termasuk gitu ya, termasuk itu kan dari ke bawah ya, itu siapa yang mengurus administrasi. Nah, jangan lupa ke atasnya pun pasti ada lah. Ini Arsin ini kan ada di tengah posisinya. Di atasnya bagaimana, di hulunya, ke hilirnya oke lah, sampaikan saja inisial itu siapa, nanti ke penyidik. Tinggal ke atasnya siapa, kan itu selalu saya sampaikan gitu. Kepala Desa Kohot Paku Haji Kabupaten Tangerang Arsin mengklaim bahwa lahan pagar laut yang berada di wilayahnya dulunya adalah daratan yang dijadikan sebagai empang. Hal itu disampaikan Empang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang tengah mengunjungi area lahan pagar laut yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nusron mengaku tidak mau memperdebatkan klaim yang disampaikan Arsin mengenai sejarah lahan tersebut. Ia menjelaskan jika suatu lahan telah hilang secara fisik, itu membuat status tanah tersebut berubah menjadi tanah musnah. Arsin terus-menerus menolak memberikan keterangan kepada awak media usai menemui Nusron. Nah, salah satu antisipasi menghilang, melarikan diri. Nah, warga Alarjiban ini sudah mempersiapkan diri gitu ya, ketika nanti sudah ditetapkan tersangka terus tidak diketahui keberadaannya. Nah, warga ini yang akan mudah-mudahan bisa membantu penyidik untuk menemukan keberadaannya. Nah, selama kemarin itu kami sudah, warga Alarjiban gitu ya, semuanya itu sudah mengendus keberadaannya selama
selama beberapa pekan kemarin itu ya, sempat berada di kota wisata. Itu pun kami sudah mengendus itu gitu. Jadi ya sudahlah Pak Arsin, sudah disampaikan saja ke penyidik bagaimana skenarionya dari awal pembangunan pagar laut itu, pensertifikasian dan sebagainya, itu disampaikan saja secara terbuka.